Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil, Tuhan selalu menyertai kita. Aku akan melakukan apapun untukmu. Pernahkah kita mendengar kalimat ini? Mungkin tidak asing bagi kita. Bisa jadi kita dengar dari ucapan-ucapan sebuah drama atau tayangan di televisi kita. Sebuah rayuan, tapi juga kalau dipikir-pikir sebuah komitmen sih. Untuk bersedia melakukan apa saja bagi orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Dan bukankah kita melihat hal itu dalam kehidupan kita? Misalkan sebagai orang tua, ada orang yang rela melakukan apapun untuk anak-anaknya. Agar dia sehat, agar dia sukses, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya sebagai anak, berjuang begitu rupa, bekerja untuk membahagiakan orang tuanya, dan lain sebagainya. Kita hidup untuk orang lain yang kita sayangi, dan itulah juga salah satu yang membuat manusia memiliki sifat yang mulia. Artinya manusia tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, melainkan orang lain juga. Bukan berarti manusia tak boleh memperhatikan dirinya sendiri, tentu itu sangat-sangat penting. Tetapi yang menjadi fokus, apakah dia juga memperhatikan sesamanya, bukan hanya dirinya sendiri. Rasul Paulus menegaskan hal tersebut juga di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan bahwa hidupnya sudah berbeda. Dahulu ia adalah penganut hukum Taurat yang sangat taat. Ia menaatinya sedemikian rupa. Tak ada hari yang ia lewati tanpa menaati hukum itu. Seluruh hidupnya ia abdikan bagi hukum Taurat. Namun semuanya berubah saat ia berjumpa dengan Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup baginya. Kini hidupnya bukanlah dirinya lagi, dan bukan juga untuk hukum Taurat, melainkan untuk Kristus. Di dalam imannya kepada Kristus Sang Anak Allah, ia beroleh keselamatan dan kehidupan. Sehingga sekarang hidupnya itu ia isi untuk Kristus. Artinya untuk mempersaksikan kasih Kristus yang besar, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tak ada rasanya terselip untuk kepentingan diri semata-mata. Tapi bukan secara ekstrim kita bisa mengatakan artinya Paulus tidak peduli terhadap hidupnya sendiri. Tidak, sebab ia tetap bekerja, ia tetap mencukupi kebutuhan hidup pribadinya. Tetapi yang berbeda, kini ia tahu apa tujuan dan prioritas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak saya dan saudara untuk mengembalikan fokus hidup kita. Untuk apa atau untuk siapa kita hidup. Mari belajar berkata seperti Paulus bahwa hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Kita hidup baginya, memuliakan namanya melalui apapun yang kita kerjakan, termasuk dengan mengasihi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita, atau siapapun yang hadir di dalam hidup kita. Dengannya, kita bukan melulu hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita belajar hidup untuk Kristus dan sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, tak mudah hidup bagimu, tak mudah hidup bagi sesama kami. Kami seringkali hidup bagi diri kami sendiri karena itu lebih mudah kami lakukan. Kami sadar bahwa hidup bukan melulu tentang kami, tetapi juga tentang orang lain dan tentang Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarlah kami juga untuk mengisi hari-hari kami untuk memuliakan-Mu melalui kasih kami baik buat orang lain yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi juga kami boleh mengasihi diri kami sendiri dengan memperhatikan apa yang baik juga bagi diri kami dan sesama kami. Sehingga melalui keutuhan hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku.